Halo sahabat Istabi, permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran ini tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan sekadar kebencian buta atau perbedaan ideologi, melainkan akumulasi dari intrik geopolitik, perebutan minyak, campur tangan intelijen, dan trauma sejarah yang berlangsung selama lebih dari 70 tahun. Jika kita membedahnya dengan akal sehat, akar masalah permusuhan ini bisa dibagi ke dalam beberapa fase titik balik sejarah yang sangat krusial. Pada tahun 1953, Amerika Serikat melancarkan operasi yang disebut sebagai Operasi Ajax. Sebenarnya, dulu hubungan Amerika Serikat dan Iran cukup baik. Akar kebencian justru dimulai oleh pihak Barat. Pada awal 1950-an, Iran memiliki Perdana Menteri yang terpilih secara demokratis bernama Mohammad Mossadegh. Ia dicintai rakyatnya karena berani menasionalisasi industri minyak Iran yang saat itu dikuasai oleh Inggris. Inggris yang marah lalu meminta bantuan Amerika Serikat. Akhirnya, CIA dan M16 menyusun operasi rahasia bernama Operasi Ajax pada tahun 1953. Mereka menggulingkan Perdana Menteri Mossadegh dan mengembalikan kekuasaan absolut kepada Raja Iran yang pro-barat, yakni Shah Muhammad Reza Pahlavi. Dampaknya adalah benih kebencian yang tertanam di hati rakyat Iran terhadap Amerika Serikat tertanam. Mereka sadar bahwa demokrasi mereka dihancurkan oleh Amerika Serikat hanya demi minyak. Pada tahun 1979, Revolusi Islam, dan Amerika kehilangan bonekanya. Selama 25 tahun setelah kudeta, Shah Iran memimpin dengan tangan besi. Ia memodernisasi Iran, namun sangat otoriter, korup, dan membungkam lawan politiknya menggunakan polisi rahasia SAVAK yang dilatih oleh CIA. Rakyat yang muak akhirnya meledak dalam Revolusi Islam tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Rezim Shah tumbang dan ia kabur ke Amerika Serikat untuk berobat. Dampaknya, Ayatollah Khomeini mengubah Iran menjadi Republik Islam yang sangat anti-Barat, menyebut Amerika Serikat sebagai setan besar. Amerika Serikat sangat shock karena mereka baru saja kehilangan sekutu sekaligus polisi terkuat mereka di Timur Tengah. Kemudian pada tahun 1979 terjadi sebuah insiden di mana sekelompok mahasiswa Iran marah karena AS menampung mantan Shah Iran yang lari ke Amerika. Mereka kemudian menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran pada November 1979. Mereka menyandra 52 warga negara Amerika dan diplomat Amerika Serikat selama 444 hari. Bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat, melihat diplomatnya ditutup matanya, diikat, dan diarak di televisi oleh para mahasiswa revolusioner adalah penghinaan dan trauma nasional yang luar biasa. Operasi militer Amerika Serikat untuk menyelamatkan Sandra pun gagal total dan memalukan. Amerika lalu memutus resmi hubungan diplomatik mereka dengan Iran. Sejak saat itu kemudian menjatuhkan sanksi ekonomi yang mencekik dan kebencian Amerika terhadap Iran mendarah daging di sistem politik Washington. Lalu setelah revolusi tersebut, kebencian itu berubah menjadi persaingan geopolitik mematikan yang berlanjut hingga saat ini. Iran secara terbuka tidak mengakui keberadaan negara Israel.
sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah dan bersumpah untuk menghancurkannya. Untuk mengusir pengaruh Amerika Serikat dari Timur Tengah, Iran kemudian membentuk proksi-proksi lain seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, ataupun Houthi di Yaman. Amerika Serikat menjadi negara yang sangat paranoid jika Iran sampai memiliki senjata nuklir, karena itu akan meruntuhkan dominasi Amerika Serikat dan membahayakan Israel secara absolut. Amerika dari dulu selalu mengkampanyekan bahwa nuklir Iran adalah nuklir yang berbahaya. Iran bisa saja menggunakannya. Padahal negara-negara lain pun juga punya senjata nuklir. Sebut saja Rusia, Inggris, Jerman, Prancis, maupun Cina, juga Korea Utara. Tetapi Amerika Serikat tidak pernah menyentuh negara-negara ini. Amerika Serikat yang hanya menyentuh Iran dengan kemudian menjatuhkan sanksi selama kurang lebih hampir 70 tahun. Apakah kemudian hanya ini saja? Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Amerika Serikat saat ini adalah demi keselamatan dan keamanan Israel. Apa yang dilakukan oleh Amerika saat ini adalah untuk berdirinya negara Israel di Timur Tengah tanpa adanya hambatan atau tanpa adanya ketakutan oleh warga Israel karena ancaman daripada Iran. Itulah kemudian yang membuat Amerika Serikat sangat-sangat benci terhadap Iran, dan Iran harus dilenyapkan atau dihancurkan menurut versi daripada Amerika. Namun sekali lagi, Iran yang memiliki DNA Persia selalu dan tetap melawan sampai saat ini. Amerika seperti akan kehilangan muka, tapi kita akan lihat ke depannya apakah yang akan terjadi jika Amerika memang benar-benar akan melakukan serangan darat secara besar-besaran masuk ke dalam wilayah Iran. Dan kita akan lihat apakah memang Amerika berani untuk melakukan serangan darat tersebut.